Ya. Jadi dalam minggu lalu kita sudah bahas bahwa kedatangan Yesus ke dunia itu membawa pemisahan antara yang lama dan yang baru. Dan melalui kematian Yesus itu, maka Yesus telah mengakhiri perjanjian lama, dan melalui kebangkitannya ia mendirikan atau menegakkan suatu perjanjian yang baru. Sebagaimana yang tercantum di dalam Ibrani 10. Setelah penulis Ibrani menulis bahwa hukum Taurat itu adalah bayangan di dalam ayat yang 1 dan seterusnya, maka pada ayat yang ke-7 di situ penulisnya berkata begini, "Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Dan ayat yang ke-9 dikatakan, dan kemudian katanya, kata Yesus ini, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Nah, kalau kita pelajari kitab Ibrani ini dan kita membaca dari pasal-pasal sebelumnya, maka kita akan ketahui apa yang dimaksud oleh penulis yang pertama itu. Kata yang pertama dan kata yang kedua itu. Kata yang pertama itu adalah ciptaan lama atau perjanjian lama, termasuk di dalamnya hukum Taurat. Dan yang dimaksudkan dengan kata yang kedua adalah Kristus atau perjanjian baru atau manusia baru atau ciptaan baru itu. Sehingga kalau pasal 10 ayat 9 ini kita baca kembali dengan pemahaman yang tadi, maka kira-kira bunyinya akan seperti ini. Dan kemudian katanya, kata Yesus, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama, apa itu yang pertama? Perjanjian lama, ciptaan lama, manusia lama itu ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Apa itu yang menegakkan yang kedua? Supaya menegakkan perjanjian baru, manusia baru, ciptaan baru. Itu yang dikatakan di dalam pasal 10 ayat yang ke-9 ini. "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Jadi kedatangan Yesus, tujuan kedatangan Yesus, tujuan dari kematian Yesus, kelahiran dan kematian Yesus itu tujuannya adalah untuk menghapuskan yang pertama dan menegakkan yang kedua. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu menjadi manusia bukan hanya untuk menebus dosa manusia, tetapi justru dia menjadi manusia supaya dia bisa menghapuskan yang pertama. Dia bisa menghapuskan manusia lama itu. Dia bisa menghapuskan perjanjian lama itu dan membuat perjanjian yang baru, manusia yang baru. Dia menghapuskan hukum Taurat itu. Segala yang lama dihapuskan. Bukan saya mengatakan dia menghapuskan. Ayat yang ada di dalam pasal 10 ayat 9 itu jelas sekali dikatakan, yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Hal ini sangat serius. Sebab yang menghapus itu, yang membuat tidak berlakunya perjanjian lama itu, yang membuat tidak berlakunya hukum Taurat itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri membuat itu tidak berlaku. Allah sendiri melalui karya daripada kematiannya dikerjakan oleh Yesus di kayu salib, mati supaya yang lama itu mati. Ini yang Allah hapus. Allah yang mengerjakannya. Sesuatu yang sangat serius. Jadi jika ada manusia berdebat tentang, oh kita masih perlu hukum Taurat, kita masih hidup di dalam yang lama, jelas sekali dikatakan situ, yang pertama ia hapus. Kita tidak lagi berdebat soal kata membatalkan, menganulir. Jelas sekali katanya situ, dihapus. Tidak lagi diperbaiki hukum Taurat itu. Perjanjian lama itu tidak diperbaiki, tetapi dihapus. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kehendak Allah.
Yesus datang melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Apa yang menjadi kehendak Allah? Menghapus yang pertama. Itu kehendak Allah. Tentu saja barang siapa yang menentang hal itu sama dengan menentang kehendak Allah. Dan Yesus datang itu untuk menghapus itu. Sangat serius. Saya katakan itu sangat serius. Sebagaimana kematian Yesus itu membebaskan manusia dari dosa, demikian pula kematian Yesus itu membebaskan setiap orang yang percaya dari hukum Taurat. Karena itu dikerjakan di kayu salib bersamaan. Jadi kalau di salib itu dia bebaskan manusia, seluruh manusia harusnya bebas dari dosa kalau mereka menerima kematian itu. Maka kita harusnya juga melihat bahwa di salib itu Yesus juga membebaskan seluruh manusia dari perjanjian lama. Membebaskan seluruh manusia dari hukum Taurat. Melalui kematian Yesus itu, ia menghapus seluruh peraturan-peraturan, hukum-hukum, keimamatan Harun, peranan imam-imam Lewi, semuanya dihapus di kayu salib. Dan segala praktek-praktek hukum Taurat, praktek-praktek korban, praktek-praktek persembahan-persembahan apa saja, praktek-praktek moral, praktek-praktek yang dilakukan berdasarkan hukum Taurat, berdasarkan perjanjian lama itu semua tidak lagi berlaku di hadapan Allah, sebab di kayu salib itu semuanya dihapus. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dulu kepada saya itu diajarkan bahwa kalau saya melayani sebagai pemain musik atau melayani menjadi pemimpin pujian MC di gereja begitu, maka itu berarti saya melakukan pelayanan sebagai imam Lewi. Namun kalau kita baca Alkitab, kita mengerti betul apa yang Yesus katakan di kayu salib, maka pemahaman tentang pelayanan imam Lewi itu yang masih dilakukan sekarang, itu tidaklah Alkitabiah. Sebab sejak 2000 tahun yang lalu, oleh kematian Yesus, peranan imam Lewi, peranan imam Harun, peranan hukum Taurat sudah dihapuskan oleh kematian Yesus. Bagaimana mungkin sekarang saya melayani Yesus menurut hal-hal yang telah Dia hapuskan? Bagaimana mungkin saya masih bisa berbangga dengan segala title Imam Lewi, Imam Harun itu, sementara itu tidak lagi berlaku di hadapan Allah? Tentu saja saya yakin sekali itu bukan ajaran Roh Kudus. Apalagi kalau kita masih mempraktekkan hukum Taurat sebagai standar kebenaran kita. Sementara hukum Taurat itu, yang pertama itu, sudah dihapuskan di hadapan Allah. Kenapa Allah menghapus hukum Taurat? Kenapa Allah menghapus yang pertama itu? Kenapa Allah menghapus perjanjian lama itu? Sebab peranan hukum Taurat, peranan perjanjian lama itu ada batasnya. Sebab peranan hukum Taurat perjanjian lama itu hanyalah sampai sebelum Yesus datang. Lukas 16 ayat 16 jelas sekali. Sampai zaman Yohanes itu. Peranan hukum Taurat, peranan perjanjian lama itu, kitab Taurat itu hanyalah sebagai gambaran. Sehingga ketika tiba waktunya, ketika apa yang digambarkan oleh hukum Taurat dan perjanjian lama itu datang, maka hukum Taurat dan perjanjian lama itu tidak lagi dibutuhkan. Karena yang digambarkan itu sudah hadir. Kita tidak lagi melihat maketnya, kita melihat realitanya. Kita tidak lagi hidup dengan bayangannya, kita hidup dengan realitanya. Kristus itu. Itulah realita yang digambarkan oleh hukum Taurat dan perjanjian lama. Itulah yang dikatakan dalam Ibrani 10 tadi, itu ayat yang ke-9. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Saya katakan ini sangat serius, sangat serius. Tidak ada lagi pelayanan-pelayanan yang kita lakukan menurut gambaran.
Tidak ada lagi pelayanan-pelayanan yang kita lakukan menurut peraturan-peraturan hukum Taurat, menurut tata cara Imam Lewi, menurut tata cara orang Yahudi, orang-orang atau imam-imam Harun. Tidak ada lagi seperti itu. Karena semuanya itu sudah dihapus. Allah menghapus itu dari hadapannya. Allah tidak lagi memberlakukan itu di hadapan Dia. Tidak lagi berhubungan dengan segala ciptaan yang lama itu. Allah tidak lagi bertindak di dalam ciptaan yang lama. Sebab semua itu menurut Allah di hadapan Dia tidak lagi berlaku karena sudah dihapus. Kenapa begitu? Sebab Dia sudah membuat suatu ciptaan baru. Sebab Dia sudah memberlakukan dan menegakkan suatu perjanjian yang baru. Dia sudah mendirikan suatu bait yang baru. Dia sudah memiliki suatu manusia yang baru. Yang lama dihapus. Allah tidak mendua. Inilah kehendak Allah yang Yesus kerjakan oleh kedatangannya melalui kematiannya itu. Menghapus yang pertama dan menegakkan yang kedua. Itu kehendak Allah, itu bukan doktrin manusia, itu bukan ajaran agama, itu bukan ajaran saya, itu kehendak Allah menghapus yang pertama dan menegakkan yang kedua. Kalau kita baca ayat berikutnya, ayat yang ke-10, maka kita akan melihat tujuannya kenapa. Jadi ayat 9 jelas sekali mengatakan bahwa sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama Ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan ayat yang ke-10 dikatakan, dan karena kehendaknya ini kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan Yesus Kristus. Ini menjadi kunci. Apa yang dimaksudkan dengan dikuduskan di situ? Pengudusan atau kekudusan itu bermakna pemisahan, bermakna pengkhususan, dipisahkan. Sebelum penyalibannya, Yesus mengatakan di dalam doanya di dalam Yohanes 17 ayat 19. Yesus berkata begini, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Pemahaman pengkudusan itu berbicara tentang pemisahan. Jadi ketika Yesus berkata, aku menguduskan diriku bagi mereka, aku memisahkan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dipisahkan, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran, dikhususkan, dipisahkan dalam kebenaran. Yesus berbicara tentang suatu pemisahan yang sangat-sangat dahsyat, yang akan dipenuhinya, yang akan dikerjakannya di kayu salib. Aku memisahkan diriku bagi mereka. Ini yang akan dikerjakan Yesus di kayu salib. Pemisahan. Ia harus menerima cawan yang diberikan Bapa kepadanya. Ia harus membawa manusia lama itu. Ia harus membawa ciptaan yang lama itu. Jenis manusia yang lahir dari keturunan Adami. Dan memakukan manusia lama itu di atas kayu salib. Dia harus memisahkan jenis yang lama dengan jenis yang baru. Ciptaan lama itu dibawa ke atas kayu salib dan dipakukan di kayu salib. Lalu ciptaan yang lama itu pun dibawa, dikuburkan. Itulah sebabnya di atas kayu salib itu Yesus berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ada pemisahan antara yang lama yang sedang disalibkan Tuhan itu dengan Allah. Yesus membawa manusia lama itu disalib, dipakukan di atas kayu salib. Anda bisa baca dalam Roma 6 kisah itu. Dipisahkan dari Allah, dimatikan. Manusia lama itu dimatikan dan dikuburkan. Sehingga tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus berteriak di kayu salib itu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Karena ada keterpisahan antara Yesus dengan Bapa. Karena dia sedang membawa manusia lama itu. Keterpisah. Sebelumnya Allah bisa berhubungan dengan manusia lama melalui perjanjian secara natural yang disebut perjanjian lama itu. Yang Anda bisa lihat aturan-aturannya di dalam Alkitab perjanjian lama atau dalam hukum Taurat itu.
Namun semua hubungan Allah itu, perjanjian lama itu diakhiri di atas kayu salib dengan memakukan manusia lamanya di kayu salib, dengan menguburkan manusia lama itu. Tidak bangkit manusia lama itu, mati dan dikuburkan. Itu yang Yesus bawa melalui kematiannya. Dan dia tinggalkan manusia lama itu di alam maut itu. Tidak bisa berhubungan dengan Allah kembali. Allah tidak lagi berhubungan dengan manusia secara natural seperti itu. Allah tidak lagi beracara, tidak lagi berbisnis. Atau dengan kata lain kita dapat katakan bahwa Allah tidak lagi memiliki perjanjian dengan manusia lama itu. Yesus memisahkan dirinya. Yesus menguduskan dirinya. Supaya mereka yang percaya juga bisa dikuduskan dalam kebenarannya. Yesus memisahkan dirinya dari ciptaan lama, memisahkan dirinya dari manusia lama, memisahkan dirinya dari perjanjian lama, atau yang tadi dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 9, yang pertama itu, yang gambaran itu, supaya setiap orang yang penerima dia juga dipisahkan dari semua itu. Seakan-akan Yesus berkata, Bapa, aku akan dipisahkan darimu, karena aku akan membawa yang lama itu disalib bersama-sama denganku, dan menghukum dosa di dalam dagingku. Aku akan masuk ke dalam maut dan meninggalkan, menguburkan manusia lama itu di sana. Tetapi aku akan datang kembali keluar dari maut itu, sebab maut tidak dapat menahanku. Manusia lamanya tetap tinggal. Kenapa semua itu dilakukan Yesus? Itulah proses pengudusan. Proses pengudusan itu bukan kita berdoa, Tuhan kuduskan saya. Yesus yang menguduskan kita melalui pemisahan. Sebab yang dimaksudkan dengan pengudusan itu adalah pemisahan. Bukan karena kemarin saya habis merokok, lalu Tuhan saya sudah berdosa, saya harus dikuduskan. Kalau Anda tidak hidup di dalam pemisahan itu, maka Anda juga dan saya tidak berada di dalam kekudusan itu. Pemisahan itu dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Dia menjadi manusia. Dia menjadi Adam yang akhir di hadapan Allah. Manusia yang berhubungan dengan Allah terakhir, Yesus. Karena dia membawa Adam itu. Dia membawa manusia lama itu untuk dipisahkan. Dan dialah yang menjadi pertama di yang keduanya. Dialah yang menjadi sulung di dalam yang baru. Dialah yang menjadi sulung dari orang-orang yang percaya. Dari antara banyak saudara. Yesus menguduskan dirinya. Supaya setiap yang percaya juga bisa ikut di dalam kekudusan itu. Itulah proses. Itulah pengudusan orang percaya. Tadi dikatakan sekali untuk selama-lamanya. Jadi pengudusan orang percaya itu tidak berulang-ulang kali. Kalau kita rasa kita berdosa, kita minta dikuduskan. Yesus sudah melakukannya. Sekali saja. Jadi kalau kita mau hidup kudus, kita bukan hidup menurut hukum Taurat. Bukan hidup menurut perjanjian lama. Tetapi kalau kita mau hidup kudus, tinggallah di dalam pemisahan itu. Yesus menjadikan pemisahan itu melalui kematian dan kebangkitannya. Yesus meninggalkan manusia lama itu dikubur. Kemudian Yesus bangkit kembali, tetapi bukan manusia lama yang bangkit. Karena yang lama sudah ditinggalkan dikubur. Yesus kembali datang bangkit, menawarkan dirinya sebagai kehidupan dan kebangkitan bagi semua jiwa yang mau hidup di hadapan Allah. Karena semua manusia berada dalam kematian. Sekarang Yesus datang menawarkan dirinya sebagai kehidupan kebangkitan. Untuk semua orang, semua jiwa yang mau hidup di hadapan Allah. Yesus menjadi satu-satunya tempat, satu-satunya kehidupan, satu-satunya hubungan yang Allah tawarkan kepada manusia. Di dalam dia ada ciptaan baru, gereja itu. Di dalam dia ada satu manusia baru, sebagaimana yang Paulus uraikan di dalam Efesus 2. Di dalam dia ada perjanjian baru, yang juga adalah hubungan Kristus dengan Bapa. Manusia tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah dengan mempraktekkan perjanjian yang lama, dengan mengklaim Allah bahwa dia pernah memberikan hukum Taurat, dengan mengklaim Allah bahwa dia pernah memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana beribadah di hadapan Allah, sebab semua itu sudah dihapuskan.
Satu-satunya yang dapat membuat manusia berhubungan dengan Allah bukan doa dan puasamu, bukan segala tindakan-tindakan lahiriah ibadahmu. Satu-satunya yang dapat membuat manusia berhubungan dengan Allah adalah dilahirkan dari atas, menjadi manusia baru, menjadi Kristus, mengalami kelahiran baru, dilahirkan dari Roh. Yesus menjadikan segala sesuatunya baru di hadapan Allah. Kenapa harus manusia baru? Kenapa harus perjanjian baru? Karena yang lama sudah dihapus dari hadapan Allah. Adalah sia-sia dan merupakan kejijikan di hadapan Allah jikalau saya masih bertindak, beribadah kepada Allah menurut yang lama. Saya harus dilahirkan baru. Saya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya tidak bisa melihat kerajaan sorga jikalau saya tidak dilahirkan baru. Itu yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus berkata kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kenapa harus dilahirkan kembali? Karena yang lama itu mati. Sudah dimatikan. Seseorang tidak dapat melihat kerajaan Allah karena orang itu berada di sisi lain dari Kristus. Dia terpisahkan dari kerajaan itu. Sebab kerajaan itu berada di sisi yang lain. Di seberang salib itu. Kerajaan itu ada di yang kedua. Bukan yang pertama. Yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Tidak ada yang dapat diperlihatkan Allah kepada manusia lama. Sebab bagi Allah, manusia lama itu sudah dikubur, sudah dihapus. Itulah sebabnya kita harus berada di baru. Kita harus dilahirkan baru, harus terpisah dari yang lama. Itulah peranan salib bagi kita. Dan bagi setiap orang yang menerima salib itu, berarti mereka menerima kematian Yesus itu. Dan bagi mereka yang menerima Yesus, mereka harus menerima kematian Yesus itu. Menerima Yesus berarti menerima kematian manusia lama itu. Menerima Yesus berarti menerima dan akhir dari perjanjian lama itu. Menerima Yesus berarti menerima akhir dari hukum Taurat itu. Mereka yang menerima Yesus, mereka pula lah yang menerima kebangkitan Kristus. Tapi bagaimana Anda dan saya bisa menerima kebangkitan Kristus jikalau kita tidak menerima kematiannya? Jika yang lama itu masih berlaku bagi kita, tentu saja kita tidak menerima kebangkitan itu karena kita masih tetap di lama. Maka mereka yang menerima kebangkitan Kristus itu, mereka itulah yang dilahirbarukan. Mereka akan menerima perjanjian baru, maka mereka akan melihat kerajaan sorga. Mereka memiliki hubungan dengan Allah. Sebab mereka sudah menjadi manusia baru. Sekali lagi harus saya katakan bahwa hal itu hanya berlaku bagi setiap orang yang menerima kematian yang lama itu, manusia lama itu. Sehingga ia tidak hidup lagi dengan perjanjian lama, ia tidak hidup lagi dengan hukum Taurat, ia tidak hidup lagi dengan hukum-hukum ajaran-ajaran agama, tetapi dia hidup dengan perjanjian baru, kehidupan baru Kristus itu.